Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Manajemen Pemasaran kelas C akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang bauran promosi. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Atala Adeliana Alfaini dengan NIM 51. Yang kedua ada saya sendiri, Nova Dwi Febriana dengan NIM 60. Dan yang ketiga ada Syairul Anam dengan NIM 122. Selengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Promosi merupakan sebuah kegiatan menginformasikan dan mempengaruhi target konsumen agar nantinya tertarik untuk melakukan pembelian terhadap produk yang kita pasarkan. Tujuan dari dilakukannya promosi yaitu untuk mengenalkan agar produk yang kita jual diterima oleh masyarakat. Terdapat 5 manfaat dari dilakukannya promosi. Yang pertama, customer loyalty atau loyalitas konsumen. Dengan melakukan promosi, maka kita dapat meningkatkan loyalitas konsumen agar nantinya tidak beralih ke produk kompetitor. Maksudnya, meskipun nantinya akan ada produk-produk baru, pelanggan akan setia kepada produk kita. Yang kedua yaitu media komunikasi. Promosi dilakukan agar dapat membantu sebuah perusahaan untuk menyampaikan informasi-informasi yang ingin disampaikan kepada para konsumen dan calon konsumennya. Yang ketiga, pertahanan. Promosi merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mempertahankan citra atau image dari serangan-serangan agresif para kompetitor sebuah perusahaan. Jadi meskipun nanti ada serangan-serangan dari luar, tapi brand perusahaan akan tetap kuat karena konsumen sudah mengetahui bagaimana kualitas produk yang kita miliki. Yang keempat adalah trial and repeat buying atau repeat order. Dengan melakukan promosi, maka kemungkinan perusahaan untuk mendapatkan pembeli baru dan juga pembelian secara berulang akan semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah membangun merek. Di sini promosi berfungsi untuk meningkatkan brand awareness, serta dengan tingginya brand airing, produk yang kita pasarkan dapat menjadi top of mind di masyarakat. Branding yang terbentuk akan memperkokoh suatu perusahaan pada pandangan publik masyarakat. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk promosi. Di sini ada 5 bentuk-bentuk promosi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, advertising atau periklanan. Yang kedua, personal selling atau pemasaran secara pribadi. Yang ketiga adalah publicity. Yang keempat ada sales promotion. Dan yang terakhir ada direct marketing. Advertising atau periklanan merupakan kegiatan menawarkan produk dengan menggunakan media elektronik atau cetak. Biasanya berbentuk poster, brosur, iklan di televisi, spanduk, iklan di sosial media, videotron, dan juga lain sebagainya. Yang kedua yaitu personal selling atau pemasaran secara pribadi atau perseorangan, yaitu merupakan suatu usaha untuk mempertahankan produk melalui komunikasi langsung secara tatap muka dengan konsumen. Biasanya personal selling ini kita jumpai pada salesman yang menawarkan produk makanan, kosmetik yang sering berkeliling, yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu publicity atau publisitas atau public relation, yaitu penyebarluasan informasi tentang produk yang kita pasarkan kepada masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya apapun. Biasanya promosi bentuk ini berbentuk
seperti berita, bukan iklan. Makanya tidak dipungut biaya. Yang keempat yaitu sales promotion atau promosi penjualan. Promosi bentuk ini merupakan promosi selain advertising, personal selling, dan publicity. Biasanya, sales promotion ini berbentuk voucher, diskon, pemberian tester secara cuma-cuma, dan juga seperti pameran peragaan. Selanjutnya adalah pemilihan media iklan. Terdapat 4 tahap yang dapat dilakukan dalam pemilihan media iklan. Yang pertama yaitu memilih khalayak sasaran. Jadi kepada siapa iklan ingin ditampilkan, kepada siapa produk ingin dipasarkan, itu harus ditentukan di awal-awal. Karena target sasaran produk akan berpengaruh terhadap konten yang ada dalam iklan yang akan ditampilkan. Yang kedua yaitu merinci tujuan media. Tujuan-tujuan tersebut harus berkontribusi pada tujuan-tujuan periklanan. Tujuan dari media-media tersebut biasanya terkait dengan frekuensi, bobot, keberlanjutan, jangkauan, juga biaya. Yang ketiga, memilih media dan sarananya. Adapun jenis-jenis media, yaitu yang pertama media cetak, terdiri dari majalah, koran, atau surat kabar, tabloid, dan lain-lain. Sedangkan media siaran sendiri, yaitu televisi, internet, dan radio. Setiap media dan sarana memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing. Oleh karena itu, pihak pengiklan harus pandai-pandai dalam memilih media mana yang akan digunakan. Yang terakhir adalah pembelian media. Setelah media ditentukan, kemudian dilakukan pengefikan kepada media yang telah dipilih. Biasanya berhubungan dengan seberapa besar biaya yang dibutuhkan, seberapa lama iklan akan ditampilkan, kapan iklan ditampilkan, dan kepada siapa iklan ditampilkan. Biasanya hal ini akan diurus oleh bagian perencanaan dari pihak periklanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chairul Anam dengan NIM 1903211000122. Langsung saja untuk materi selanjutnya, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk promosi. Untuk faktor-faktornya itu ada 1. Tujuan promosi, 2. Jenis produk, 3. Infrastruktur dan sumber daya perusahaan, 4. Siklus hidup produk, 5. Infrastruktur distribusi, 6. Ukuran pasar, dan 7. Strategi penetapan harga. Untuk tujuan promosi yaitu apabila perusahaan ingin menjangkau khalayak luas, iklan adalah pilihan yang tepat. Apabila tujuannya itu lebih luas, maka menggunakan iklan adalah pilihan yang tepat. Dan untuk yang nomor 2 yaitu ada jenis produk. Jadi jenis produk ini mempengaruhi pemilihan promosi. Promosi seperti produk-produk konsumsi lebih banyak diiklankan daripada produk industrial yang membutuhkan pendekatan personal saja. Untuk yang ketiga yaitu ada infrastruktur dari sumber daya perusahaan. Pengaruh ini adalah seperti pendanaan untuk iklan apabila dana perusahaan mencukupi. Jadi promosi menyesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Apabila dana tidak begitu mencukupi untuk iklan, maka iklan akan dilakukan lebih sedikit daripada yang mempunyai dana. Untuk yang poin keempat yaitu ada siklus hidup produk. Apabila perusahaan masih baru mengeluarkan produk, maka produsen akan lebih banyak melakukan promosi. Namun apabila produk sudah mulai dikenal oleh khalayak ramai, maka promosi yang dilakukan produsen akan lebih sedikit dari awal pembukaan produksi.
seperti iPhone itu lebih mengandalkan pendekatan promosi yang lebih intim kepada penjualnya. Jadi dijual secara pribadi, dan untuk promosi melalui iklan massa itu kurang banyak. Materi kelima, strategi promosi dengan melihat siklus hidup. Di sini ada tahap pembukaan atau tahap pengenalan atau introduction, ada tahap pertumbuhan dan tahap kedewasaan serta tahap penurunan. Mengenai strategi promosi dengan melihat siklus hidup, yang pertama, tahap perkenalan produk atau introduction. Tahap ini adalah proses pengenalan produk oleh produsen. Produk akan diproduksi dan dipasarkan jumlah yang lebih besar. Barang yang dipasarkan benar-benar produk baru. Ongkos produksi serta promosi lebih mahal karena promosi yang dilakukan secara agresif. Karena ini adalah produk awal, jadinya masih belum dikenal oleh masyarakat umum. Jadi iklan adalah hal pilihan yang tepat untuk mengenalkan produk baru ini. Selanjutnya yaitu yang poin kedua, ada tahap pertumbuhan atau growth. Tahap ini menentukan suatu produk menjadi lebih berkembang atau tidak. Dapat dilihat dari laba yang sudah mulai meningkat, permintaan di pasar yang mulai meningkat, dan minat masyarakat semakin bertambah terhadap produk yang diproduksi. Produsen akan mengurangi promosi sehingga keuntungan yang didapat lebih banyak karena produk sudah mulai dikenal masyarakat, sehingga laba yang didapatkan lebih besar dari tahap perkenalan produk. Untuk poin ketiga, itu ada tahap pengenalan produk. Tahap ini produsen dapat melihat penjualan dan pemasaran lebih meningkat dari sebelumnya. Namun laba mengalami penurunan cukup signifikan dikarenakan persaingan harga produk. Pada tahap ini produsen mulai melakukan pertumbuhan promosi kembali untuk memaksimalkan target perusahaan. Jadi pada tahap ini itu perusahaan mulai mengaktifkan kembali promosi karena untuk membuat produknya lebih dikenal lagi dan memperbarui produk yang sudah lama. Untuk selanjutnya yaitu ada tahap kemunduran atau decline. Tahap ini dapat dilihat ketika produk yang dipasarkan mengalami penurunan agresivitas atau biasa yang disebut tahapan kuno suatu produk. Produsen harus memiliki strategi baru dalam mengembangkan produk baru yang diminati masyarakat. Walaupun jumlah pesaing mulai berkurang, tentu saja ada masalah lainnya, yaitu penurunan jumlah barang produksi dikarenakan produksinya sudah terlihat biasa di masyarakat. Jadi perlu adanya strategi penambahan pada produk atau memperbarui produknya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atala Didiana Alfaini dengan NIM 51. Nah, di bagian kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih studi kasus penerapan bauran pemasaran atau bauran promosi yang ada di salah satu studi kasus yang kami ambil, yaitu Kokoci di Kabupaten 50 Kota, untuk memantapkan dan mempelajari lebih dalam bagaimana penerapannya di sebuah perusahaan maupun market. Kokoci merupakan sebuah usaha di bidang makanan spesifik khas ranah Minang yang berdiri sejak tahun 2006 dengan produksi aneka rendang dan camilan di Kecamatan Guhwa, Kabupaten 50 Kota. Nah, lokasi yang dipilih oleh Kokoci ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah dekat dengan sumber bahan baku dan tenaga kerja di tempat itu lebih murah. Akan tetapi, lokasi ini jauh dari keramaian dan pasar lokal, sehingga mengharuskan usaha Kokoci ini untuk tetap menerapkan dan mengembangkan berbagai kegiatan promosi agar dapat mencapai target pasar. Tujuan dari penelitian dalam studi kasus ini adalah pertama, mengidentifikasi bauran promosi yang diterapkan oleh Kokoci, dan yang kedua adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan bauran pemasaran di Kokoci.
dengan metode yang dilakukan yaitu pengambilan data primer dan data sekunder. Data primer yang diambil oleh peneliti melalui survei lapangan, wawancara langsung dengan pemilik usaha dan karyawan mengenai kegiatan promosi yang mereka lakukan dalam 5 tahun terakhir, mulai tahun 2012 hingga tahun 2017. Kemudian untuk data sekunder diambil dari studi literatur perpustakaan. Kokoci merupakan bisnis kecil yang awalnya hanya dimiliki oleh perorangan, kemudian berkembang pesat hingga saat ini dan mendapat berbagai piagam penghargaan seperti penghargaan dalam acara Anugerah Produk Pertanian Berdaya Saing tahun 2013 dengan kategori inovasi produk peternakan dan manajemen bisnis peternakan. Nah, dari sini apa saja yang dapat menjadikan usaha ini berkembang pesat? Tentu kita harus mengetahui bagaimana aspek-aspek yang ada di dalamnya, bauran pemasaran maupun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bauran pemasaran atau bauran promosi. Nah, aspek produksi yang ada dalam usaha ini merupakan proses pembuatan produk baik dari rendang maupun makanan cemilan atau makanan ringan yang sudah menggunakan mesin dan alat-alat lainnya dengan pengaturan pola produksi yang diperhatikan. Artinya dalam aspek produksi ini sudah sesuai dengan standar. Kemudian pada aspek produknya menjual atau menawarkan berbagai produk rendang dan makanan ringan khas Minang. Untuk aspek pelanggannya, usaha ini memiliki dua macam atau kategori pelanggan, ada pelanggan tetap dan pelanggan tidak tetap. Kemudian pada aspek kegiatan pemasaran, saluran pemasaran yang dipilih ada secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya memasuki isi pembahasan yaitu bauran promosi. Bagaimana sih promosi yang dilakukan oleh Kokoci ini sehingga dapat mengatasi permasalahannya yang menjadi tantangan bagi suatu usaha ini untuk terus berkembang, yaitu bauran pemasaran yang telah diterapkan oleh Kokoci ini dalam mempromosikan produknya melalui berbagai hal. Yang pertama ada penjualan perseorangan atau personal selling. Yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion dengan cara memberikan pin, stiker, dan kaos gratis, pemberian tester, dan bonus. Kemudian yang ketiga promosi melalui periklanan dengan cara mengiklankan di radio, koran, brosur, spanduk, kartu nama, box lampu, pelang merek, dan banner. Kemudian yang keempat adalah kegiatan publisitas dengan cara mengikuti kegiatan pameran. Yang kelima ada hubungan masyarakat, menjalin hubungan dengan masyarakat melalui cara mensponsori acara-acara. Dan yang terakhir melalui pemasaran langsung, direct marketing, dengan cara mempromosikan produknya melalui majalah dan katalog serta melalui media online seperti website, Facebook, dan Instagram. Berikutnya adalah mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor atau apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bauran promosi. Antara lain pertama adalah faktor produk. Artinya produk yang ditawarkan oleh usaha Kokoci ini telah berbeda dari produk yang ada di pasaran. Kemudian yang kedua, faktor pasar. Pasar atau target pasar yang dituju oleh usaha Kokoci ini merupakan target pasar nasional dan lebih memfokuskan atau menuju pada kelas ekonomi menengah ke atas. Kemudian yang ketiga adalah faktor pelanggan. Sasaran pelanggan yang ada pada usaha Kokoci ini berupa rumah tangga, dinas-dinas yang berkunjung baik dari dalam Sumatera Barat maupun dari luar Sumatera Barat dan berupa agen ataupun reseller. Kemudian yang keempat adalah faktor anggaran. Dalam hal ini usaha Kokoci telah memiliki dana yang besar untuk memfokuskan kegiatan pada promosi. Kemudian yang kelima adalah faktor bauran pemasaran. Nah, harga yang ditetapkan telah sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan untuk mencapai pasar sasaran maupun dengan cara promosi yang tepat. Sehingga dalam hal ini ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi bauran pemasaran di usaha Kokoci. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa bauran promosi dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bauran promosi merupakan suatu hal yang penting diperhatikan dalam sebuah usaha. Terbukti dengan adanya studi kasus usaha Kokoci di Kabupaten 50 kota ini bahwa ia telah berhasil menghadapi tantangan lokasi yang jauh dari pusat keramaian hingga berkembang pesat saat ini karena mereka memperhatikan bagaimana bauran promosi yang baik dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bauran promosi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.